Sebagian besar dari kita pasti sudah sering melihat berita mengenai perang Rusia dan Ukraina. Kita terus menunggu kapan perang ini bisa berakhir dan kondisi dunia kembali seperti sebelumnya. Tapi saat dunia masih dihebohkan oleh perang ini, tiba-tiba muncul lagi nih berita baru mengenai pesawat tempur Tiongkok yang terbang melintasi wilayah udara dari Taiwan. Alhasil, kondisi dunia semakin memanas, mempertanyakan apakah pemerintah Tiongkok akan segera mengikuti jejak pemerintah Rusia dalam kasus sengketa di Taiwan. Jika iya, perang yang satu ini pasti akan sangat berbeda dengan perang sebelumnya, karena sasaran akhir dari Rusia dan Tiongkok dari awal sudah sangatlah berbeda. Di konflik Rusia dan Ukraina, dua negara yang sama-sama berdaulat mempeributkan hubungan antara NATO Ukraina-Rusia, etnis, separatisme, hingga Ukraina yang harus memahami permasalahan geopolitik dari Rusia sendiri. Sedangkan masalah Tiongkok dan Taiwan adalah legitimasi, yang jika mau disimpulkan, lebih mirip dengan kasus dua Korea, di mana dua pemerintah yang berusaha menyatukan negara di bawah pemerintahannya. Hal ini tercermin dari singkatan nama keduanya, di mana Tiongkok yang lebih dikenal People's Republic of China, sedangkan Taiwan sering disebut sebagai Republic of China. Mengapa bisa ada dua Tiongkok? Bagaimana sejarah dari Taiwan? Kok bisa sih Taiwan yang kecil bisa mendapatkan gelar macan Asia? Kita akan menjawabnya dalam konten ini. Apa yang kamu pikirkan mengenai Taiwan? Dan seperti apakah penduduknya? Sebagian dari kita pasti merasa Taiwan tidak lebih dari sekumpulan orang Tiongkok yang bermigrasi ke suatu pulau seperti yang dilakukan oleh Inggris di Australia dan New Zealand. Sebagian negara lain mengira Taiwan adalah pulau yang memiliki penduduk asli yang entah kenapa bisa berbahasa dan berkebudayaan layaknya etnis di Tiongkok. Mengapa semua ini bisa terjadi? Jika dilihat dari sejarah, Taiwan dulu ditinggali oleh suku-suku lokal, di mana mayoritasnya adalah suku Aborigines. Sekalipun dinasti di Tiongkok silih berganti, Taiwan bisa dikatakan hampir tidak pernah berada di bawah kekuasaan dinasti Tiongkok. Bahkan di masa kejayaan dinasti Ming, yang terkenal dengan ekspedisi armada laut Laksamana Cheng Ho, Taiwan tetap tidak dikuasai. Masih ingat mengapa tembok raksasa dibangun? Semua ini tidak terlepas dari konsep sinocentrisme yang menganggap Tiongkok adalah pusat dunia yang harus dilindungi. Secara tidak langsung, pandangan ini menganggap bahwa wilayah sekitar tidak sepenting Tiongkok. Karena itu, lebih baik memprioritaskan pembangunan di negeri sendiri dibanding berurusan dengan wilayah barbar. Dalam sejarah, konsep ini seringkali diterapkan dalam bentuk isolasionisme seperti membatasi atau menutup diri dari urusan luar negeri yang dianggapnya terbelakang dan tidak berbudaya. Gak heran, Taiwan hampir gak sentuh kemajuan atau budaya Tiongkok. Namun semua berubah ketika para nelayan etnis Han yang tinggal di pesisir Tiongkok mulai bermigrasi dan memutuskan tinggal di Pulau Penghu. Mereka berharap bisa menangkap lebih banyak jenis ikan. Saat itu keberadaan Pulau Taiwan sebenarnya sudah diketahui oleh masyarakat Tiongkok. Masalahnya, suku-suku lokal di pulau itu seringkali dianggap barbar dan memiliki sumber daya alam terbatas. Hal ini terbukti saat ekspedisi bangsa Belanda di bawah VOC datang ke Taiwan tahun 1624. Hanya ada 1.500 penduduk etnis Han yang berani bermukim di sana. Bagi para pelaut Eropa, Taiwan saat itu dikenal dengan nama Pulau Formosa. Tahun 1624, Taiwan sempat diduduki oleh VOC, yang kemudian mendirikan basis di wilayah Taiwan Barat Daya. Mereka mulai mendirikan benteng, pemukiman imigran, hingga pelabuhan untuk kapal-kapal dagang yang sedang transit dalam perjalanan menuju ke pengalaman Jepang. Agar menunjang ekonomi dan pembangunan di pulau tersebut, VOC memberikan berbagai tawaran menarik kepada masyarakat etnis Han, khususnya yang tinggal di pesisir laut untuk pindah ke Pulau Formosa dan bekerja bagi kepentingan VOC. Lihat ada potensi cuan, masyarakat berbondong-bondong bermigrasi ke Pulau Formosa, dan hingga tahun 1660-an, ada 30.000 hingga 50.000 orang yang hidup di Formosa dari yang semula hanya 1.500 penduduk. Kayaknya ini deh strategi yang udah disiapin sama Opung Luhut dan Pak D. Jokowi untuk ningkatin populasi di ibu kota baru nanti. Beberapa tahun berselang, Spanyol ikut mendirikan pangkalan di Taiwan Utara, namun mereka berhasil diusir oleh Belanda. Walau terlihat menjanjikan dan kekuatannya tidak main-main, kekuasaan VOC berlangsung sangat singkat. Loyalis dinasti Ming di bawah Zheng Zhengkong secara mengejutkan bisa mengusir VOC dari Formosa
dan mendirikan kerajaan Tungning. Selagi Cheng masih sibuk di Taiwan, pasukan Qing berkali-kali mengalahkan pasukan Ming dalam berbagai pertempuran, dan akhirnya berhasil menguasai daratan Tiongkok. Awalnya para pejabat dan Kaisar Qing merasa bahwa mereka bisa menutup mata dalam urusan Taiwan, dan berfokus memulihkan kondisi negara yang belum pulih dari konflik. Masalahnya, keberadaan kerajaan Tungning selalu menimbulkan berbagai masalah baru bagi pemerintah Qing. Tungning selalu mendukung para pemberontak atau mengirim pasukan menyerang wilayah pantai Qing. Setelah berbagai masalah dalam negerinya sudah mulai beres, Kaisar Kangxi mengirim pasukannya menginvasi Taiwan. Berkat sumber daya alam dataran Tiongkok yang jauh melimpah dan kekacauan internal di kerajaan Tungning, dinasti Qing akhirnya berhasil mengalahkan kerajaan Tungning dan menguasai Taiwan. Pemerintah Qing kini menghadapi dilema. Apakah mereka harus mengevakuasi penduduk Taiwan dari etnis Han dan meninggalkan Taiwan seperti dulu? Atau memilih menguasai dan mengembangkan Taiwan? Perdebatan hebat di antara mereka terjadi di istana hingga akhirnya kubu dua lah yang berhasil menang. Alhasil, dinasti Qing menguasai Taiwan dalam waktu yang cukup lama, dari tahun 1683 sampai 1895. Mulai dari abad ke-17, lebih banyak imigran datang ke Tiongkok daratan. Para imigran ini seringkali datang ke Taiwan untuk melarikan diri dari berbagai kesulitan dan kekacauan. Kebanyakan dari para imigran ini adalah orang Tiongkok Hoklo yang berasal dari provinsi Fujian dan Tiongkok Hakka yang berasal dari provinsi Guangdong. Tahun 1895, pemerintah Qing kalah secara mengejutkan melawan Jepang pada Perang Sino-Jepang pertama. Qing terpaksa menandatangani perjanjian Shimonoseki yang menyatakan dinasti Qing harus menyerahkan Taiwan dan Kepulauan Penghu kepada Kekaisaran Jepang. Di bawah koloni Jepang, Taiwan mengalami pembangunan besar-besaran, rel kereta api, industri, pendidikan, perkebunan gula, hingga pelabuhan. Kamu masih ingat doktrin Nanshinron yang secara tidak langsung menyebabkan Perang Pasifik? Tahukah kamu bahwa sebenarnya para pemikirnya berasal dari Taihoku Imperial University di kota Taipei yang saat ini bernama National Taiwan University? Hal ini karena para imigran dan veteran Jepang yang bermigrasi di Taiwan sangat menyadari bahwa wilayah Asia Tenggara sungguh kaya dengan sumber daya alam yang bisa berguna bagi Jepang. Di abad ke-19, paham-paham nasionalisme dan demokrasi mulai masuk ke kawasan Asia. Masuknya paham baru ini memunculkan pergolakan politik di negara-negara Asia termasuk Tiongkok. Dalam pergolakan ini juga muncul tokoh bernama Sun Yat-sen yang terkenal dengan San Minchu dan seorang pendiri partai Tong Menghui yang nantinya berubah menjadi Kuomintang, sebuah partai yang berideologi nasionalis. Dr. Sun bercita-cita untuk membentuk Republik Tiongkok yang memiliki pemerintahan demokratis. Pergolakan politik yang melanda Tiongkok berkembang menjadi sebuah revolusi yang pecah pada 1911. Kaum revolusioner mulai berhasil melakukan pemberontakan pada pemerintahan dinasti Qing, hingga akhirnya berhasil digulingkan tahun 1912. Republik Tiongkok pun akhirnya berdiri. Januari 1912, Sun Yat-sen diangkat menjadi presiden sementara Republik Tiongkok. Dinasti Qing pun resmi menyerahkan kedaulatan kepada Republik Tiongkok pada 12 Februari 1912. Pada 15 Februari 1912, Dr. Sun Yat-sen memutuskan untuk mengundurkan diri. Posisinya kemudian digantikan oleh Panglima Yuan Shikai. Setelah berkuasa, Yuan Shikai malah mengkhianati cita-cita demokrasi Republik Tiongkok dan naik tahta menjadi kaisar. Hal ini menimbulkan kekacauan internal dan perang saudara, bahkan setelah kematiannya. Anak buah Yuan Shikai yang juga adalah para perwira militer dan penguasa daerah saling mengklaim diri sebagai penerus Yuan. Hal ini membuat mereka berperang satu sama lain. Di tengah battle royale yang seperti ini, muncul dua kekuatan besar, yaitu Kuomintang dan Partai Komunis. Kuomintang dapat dibilang adalah reinkarnasi dari Partai Tong Menghui, adalah partai berhaluan ideologi komunis yang berdiri di tahun 1921. Sekalipun di kemudian hari, Partai Komunis akan menjadi saingan serius dari Kuomintang. Awalnya kedua partai memiliki hubungan yang sangat dekat. Seturut dengan berjalannya waktu, ideologi nasionalis dan komunis memang nggak pernah akur, bahkan setelah wafatnya Sun Yat-sen pada 1925. Estafet kepemimpinan Kuomintang akhirnya diambil alih oleh Chiang Kai-shek yang membuat pergolakan politik antar nasionalis dan komunis
berubah menjadi perang saudara. Sementara itu, Pulau Taiwan masih berada dalam kekuasaan Jepang. Tahun 1937, Jepang menginvasi Tiongkok. Invasi ini menyebabkan terjadinya Perang Tiongkok-Jepang kedua. Dalam perang ini, Tiongkok terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, wilayah yang dikuasai kaum nasionalis. Yang kedua, wilayah yang dikuasai kaum komunis. Dan yang ketiga, wilayah yang diduduki Jepang. Meski dasarnya kaum nasionalis dan komunis bermusuhan, koalisi yang tidak terduga muncul menghadapi invasi Jepang. Tak lama setelah invasi, Perang Dunia Kedua di tahun 1939 pecah di Eropa. Selama terjadinya Perang Dunia Kedua, Chiang Kai-shek bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill dan Presiden Amerika Serikat Franklin Roosevelt di Kairo, Mesir. Pertemuan ini menghasilkan sebuah deklarasi Kairo yang menyatakan bahwa Taiwan harus dikembalikan ke Republik Tiongkok. Jepang pun menyerahkan Taiwan kembali ke Tiongkok setelah kalah dalam Perang Dunia Kedua. Namun setelah Jepang pergi, kaum nasionalis dan komunis berlomba-lomba untuk mengambil alih bekas wilayah yang diduduki Jepang. Mereka saling membangun kekuatan dan bertempur. Di satu sisi, mereka juga melakukan negosiasi damai karena tekanan Amerika Serikat. Maret hingga April 1946, USSR melakukan penarikan pasukan yang memicu perebutan wilayah baru. Pasukan nasionalis menduduki Mukden pada 12 Maret, sedangkan pasukan komunis berusaha memperkuat kedudukannya di seluruh Manchuria Utara. Kaum nasionalis awalnya memang berada di atas awan. Dari tahun 1947 hingga awal tahun 1948, kubu nasionalis mampu memojokkan kaum komunis. Namun situasi berbalik hingga akhirnya, kaum komunis berhasil memojokkan kaum nasionalis. Puncaknya terjadi di tahun 1949, di mana sekitar 2 juta pendukung Kuomintang pimpinan Chiang Kai-shek melarikan diri ke tempat yang aman di Pulau Taiwan, di mana mereka mendirikan pemerintahan yang terpisah dari Tiongkok daratan. Evakuasi Chiang Kai-shek dan para pemimpin politik Kuomintang ke Taiwan dianggap sebagai kemenangan besar dari Partai Komunis. Mao Zedong pun mendeklarasikan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada 1 Oktober 1949. Pendirian negara komunis Tiongkok ini sekaligus mengakhiri perang saudara kaum nasionalis dan komunis, sekalipun konflik-konflik kecil masih terus terjadi. Kaum nasionalis kemudian mendirikan pemerintahan di Taiwan yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek, yang masih syok dan terheran-heran mengapa mereka bisa kalah dari Partai Komunis. Salah satu kesimpulan mereka adalah karena jaringan mata-mata dan mobilisasi massa Partai Komunis yang begitu hebat di dalam masyarakat Tiongkok. Ia dan pengikutnya khawatir apakah mereka akan mengalami nasib serupa di Pulau Taiwan. Tidak mengherankan jika salah satu kebijakan utamanya setelah pindah ke Taiwan adalah langsung memberlakukan hukum darurat militer, karena bagi Chiang Kai-shek, konflik dengan Tiongkok daratan sejatinya belum pernah selesai. Rezim Chiang menerapkan white terror, seperti apa yang terjadi di Indonesia pada masa awal pemerintahan Orde Baru, di mana siapapun yang dianggap mata-mata atau simpatisan komunis dianggap sebagai ancaman atau musuh negara, hingga mereka harus segera dihilangkan. Mungkin saja pemerintah Indonesia di masa Orba yang didominasi militer terkejut melihat apa yang pernah terjadi di Republik Tiongkok dan kemudian bertekad untuk tidak lagi mengulangi kesalahan mereka yang mengambil langkah lebih ekstrim saat Perang Dingin. Dalam kasus Taiwan, ancamannya jauh lebih gawat. Bagi Taiwan, yang lokasinya sangat dekat dengan Tiongkok daratan, ancaman invasi Tiongkok ke Taiwan juga terlihat sangat nyata. Bahkan Pulau Hainan di selatan Tiongkok, yang sebelumnya mereka kuasai dan dipertahankan oleh banyak prajurit Kuomintang, sudah jatuh ke tangan Tiongkok. Melihat kondisi yang sedemikian kacau, apa nggak syok tuh para pemimpinnya? Pikiran mereka tentu sangatlah simpel. Setelah Pulau Hainan jatuh, apakah invasi ke pulau utama akan segera menyusul? Beruntung bagi Kuomintang, tiba-tiba terjadi Perang Korea yang membuat Amerika Serikat mengirim angkatan lautnya untuk menjaga selat Taiwan dari invasi Tiongkok. Saat itu, Amerika Serikat terus mendukung Taiwan di bidang keamanan dan pembangunan, meletakkan fondasi penting bagi pengembangan di kemudian hari. Pukulan berat bagi Taiwan berikutnya terjadi pada 25 Oktober 1971. Majelis Umum PBB mengesahkan resolusi 2758 PBB yang mengakui Republik Rakyat Tiongkok sebagai satu-satunya perwakilan sah dan terlegitimasi dari Tiongkok dalam tubuh PBB. Keputusan ini kemudian menggantikan posisi Taiwan yang sebelumnya merupakan anggota. Amerika Serikat
Kemudian juga mengakui Tiongkok daratan pada tahun 1972, kendati dikuasai oleh Partai Komunis. Namun, Amerika Serikat mengakui bahwa Taiwan adalah bagian dari Tiongkok, sekalipun mereka memiliki berbagai syarat tambahan yang intinya menjamin keamanan Taiwan. Tahun 1975, Chiang Kai-shek akhirnya tutup usia. Setelah 1978, estafet kepemimpinan kemudian digenggam oleh Chiang Ching-kuo yang adalah putranya. Taiwan tetap menjalin hubungan dengan Amerika Serikat melalui Undang-Undang Hubungan Taiwan. Di bawah kepemimpinannya, kebijakan darurat militer yang sudah diterapkan 38 tahun dicabut oleh Chiang Ching-kuo tahun 1987. Ching-kuo sendiri tutup usia 6 bulan pasca pencabutan darurat militer. Dan kali ini, kepemimpinan diteruskan oleh pemimpin yang bukan keturunan Chiang, yaitu Li Tenghui, wakil dari Chiang Ching-kuo, yang menggantikan posisinya sebagai pemimpin Taiwan. Tahun 1991, Li mengakhiri pemerintahan darurat yang telah bertahan selama 43 tahun. Ia juga secara sepihak mengakhiri keadaan perang dengan Tiongkok. Li lantas menjadi presiden Taiwan pertama yang dipilih secara demokratis, setelah sekian lama para pemimpin atau penguasa Tiongkok cenderung otoriter. Di bawah kepemimpinannya, Pulau Taiwan memfokuskan perhatian pada negara kepulauan dan tidak terlalu fokus terhadap isu kemerdekaan yang membuat Tiongkok gusar. Saat itu juga, kondisi Tiongkok sudah jauh berubah. Sekalipun namanya komunis, namun Tiongkok sudah menerapkan sistem ekonomi pasar yang membuat ekonominya terus bertumbuh. Sepintas, keadaan antara Taiwan dan Tiongkok sepertinya akan baik-baik saja. Tapi, kayaknya nggak semudah itu deh, Ferguson. Partai Demokratik Progresif yang sangat pro terhadap kemerdekaan Taiwan mulai bangkit dan merebut dominasi politik dari Partai Kuomintang yang sudah mendominasi selama 51 tahun. Cheng Shui-bian, yang adalah anggota partai, terpilih menjadi presiden Taiwan pada tahun 2000. Keinginan presiden baru ini untuk membuat Taiwan benar-benar merdeka dari Tiongkok membuat hubungan antara Taiwan dan Tiongkok kembali tegang. Namun kepercayaan publik terhadap Cheng dan DPP mulai terkikis setelah Cheng, keluarganya, dan beberapa anggota senior partai terlibat dalam skandal korupsi yang bisa dibilang terparah dalam sejarah Taiwan. Skandal ini pula yang menyebabkan Cheng gagal terpilih menjadi presiden Taiwan tahun 2008. Alhasil, menurunnya popularitas DPP sama artinya dengan Kuomintang kembali mendominasi perpolitikan. Tidak mengherankan jika calon dari Kuomintang, yaitu Ma Ying-jeou, menang telak dan terpilih menjadi presiden berikutnya. Dalam kampanye politiknya, ia berjanji akan meningkatkan sektor ekonomi, terutama dengan cara yang lebih mengeratkan hubungan dagang dengan Tiongkok. Sejak Ma menjabat, hubungan tersebut kemudian membaik secara drastis. Efek dari hubungan yang membaik di antara kedua belah pihak terlihat dari dibukanya penerbangan langsung dan meningkatnya kerjasama pada bidang pariwisata, di mana Taiwan mulai kebanjiran para turis dari dataran Tiongkok. Tidak mengherankan jika ekonomi dalam negeri Taiwan mendapat perhatian utama di bawah Presiden Ma, yang dalam kampanye menjanjikan program 633, yaitu 6% pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran di bawah 3%, dan meningkatkan pendapatan per kapita lebih dari 30.000 US dollar. Sialnya, setelah terpilih menjadi presiden, krisis ekonomi 2008 menghantam dunia dan juga Taiwan. Tahun 2010, Tiongkok dan Taiwan menandatangani Cross Trade Service Trade Agreement yang mengurangi hambatan komersial dalam bidang jasa. Akan tetapi, langkah yang diambil oleh Kuomintang ini sempat membuat masyarakat khawatir akan dominasi Tiongkok di wilayah Taiwan. Kekhawatiran ini memuncak pada tahun 2014, di mana sekitar 200 mahasiswa menduduki parlemen lebih dari 3 minggu, yang dikenal dengan Gerakan Bunga Matahari untuk menentang perjanjian tersebut. Perjanjian ini dan berbagai masalah lainnya membuat Kuomintang mengalami kekalahan terburuknya pada pemilu yang diadakan November 2014. Kuomintang akhirnya terpaksa mengganti calon presiden mereka pada Oktober 2015 akibat pandangan politik yang dianggap terlalu pro-Tiongkok. Hingga saat ini, nasib Taiwan masih abu-abu. Tiongkok masih menganggap Taiwan sebagai bagian dari mereka. Tiongkok juga akan mengancam menyerang Taiwan jika secara resmi menyatakan kemerdekaan. Taiwan keluar dari PBB tahun 1971. Sejak saat itu, Taiwan selalu berusaha untuk kembali, namun selalu dijegal oleh Tiongkok. Beberapa saat lalu, seperti yang sudah banyak dikabarkan media, Rusia melakukan serangan ke Ukraina. Nah, apakah hubungan dengan Taiwan
Sebenarnya jika dipikir-pikir, kondisi Taiwan memang ada kemiripan dengan Ukraina. Makanya nggak heran kalau perang Rusia dan Ukraina bisa dimanfaatkan oleh Tiongkok. Jika sampai Tiongkok menginvasi Taiwan secara militer, maka banyak pengamat yang mengatakan bahwa Perang Dunia Ketiga mungkin benar-benar akan terjadi. Nah, kalau menurut kalian, apakah Tiongkok akan melakukan aksi yang sama dengan Rusia? Jika iya, akan seperti apakah ending dari konflik tersebut? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.